Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga kita dapat merasakan hingga hari akhir. Yang kedua, salawat beserta salam tak junjung kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zamannya kejahiliaan hingga zaman sekarang yang penuh dengan ilmiah. Sini saya akan membawakan suatu kultum kuliah 7 menit yang bertema keutamaan sholat tarawih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kota Jawa ada istilah obong-obong belara, yang artinya semangat menggebu-gebu di awal, tapi tidak lama kemudian semangat tersebut mengendur. Seperti belara atau pelepah kelapa kering ketika dibakar, apinya akan berkobar-kobar di awal, tetapi akan segera padam tak lama kemudian. Jika melihat kondisi masjid dan musola di sekitar kita, kaum muslimin sangat bersemangat untuk mengerjakan ibadah di awal bulan Ramadan. Masjid-masjid penuh, musola membludak, hingga sebagian jamaah ada yang sholat di halaman. Tapi apakah itu berlangsung hingga akhir? Mungkin ada yang demikian, tetapi kebanyakan semangatnya memudar seiring waktu berjalan. Sebagian jamaah sudah tidak lagi berangkat ke masjid, hingga shaf demi shaf sholat mungkin berkurang. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, sesungguh sangat disayangkan melewatkan ibadah sunnah di bulan Ramadan adalah kerugian yang sangat besar. Sebab dengan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, seseorang telah kehilangan kesempatan untuk mendulang keutamaan yang luar biasa. Salah satu ibadah sunnah yang memiliki keutamaan agung adalah Qiyam Ramadan, atau bisa disebut dengan sholat tarawih. Terhadap dua hadis Nabi SAW yang mengabarkan tentang keutamaan tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, "Man qama Ramadan imanan wa ihsanan ghairullah ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Yang artinya, barang siapa yang melakukan Qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin dan Sa'ad Al-Khoslan menjelaskan bahwa fadilah atau keutamaan yang pertama ini hanya didapat oleh orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih penuh selama 1 bulan Ramadan. Tidak ada satu malam pun yang kosong dari sholat tarawih. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, ketika Nabi menyebut kata Ramadan, maksudnya adalah bulan Ramadan seluruhnya dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, mari kembali luruskan niat, kuatkan tekad, dan pertahankan semangat agar mampu mengerjakan sholat tarawih sebulan penuh. Jika kita mengerjakannya secara berjamaah di masjid, itu lebih baik. Kalau tidak bisa, maka mengerjakan seorang diri tidak mengapa. Karena Qiyam Ramadan seperti tarawih dan tahajud tidak harus dikerjakan bersama imam di masjid. Meskipun dikerjakan secara berjamaah di masjid memiliki keutamaan sendiri. Berdasarkan hadis di atas dan keterangan para ulama, menjadi jelas bahwa sholat tarawih yang dikerjakan rutin setiap malam selama bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu diampuninya dosa-dosa kecil kita yang telah lampau. Hadis di atas menjelaskan bahwa keutamaan mendapat pahala sholat semalam suntuk hanya didapat oleh mereka yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Oleh karena itu, jangan berhenti di tengah sholat tarawih. Mungkin ada sebagian orang yang tidak sholat witir bersama imam dengan alasan nanti malam akan bangun sholat tahajud. Sebetulnya sholat tahajud tetap boleh dikerjakan meskipun sudah witir ketika sholat tarawih, dan tidak perlu witir lagi ketika sholat tahajud, karena Nabi SAW melarang 2 kali witir dalam satu malam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yakni mendapat pahala sholat semalam suntuk. Keutamaan sholat tarawih berikutnya adalah mendapat pahala sholat semalam suntuk. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyamal lailah." Yang artinya, sesungguhnya jika seorang laki-laki sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat An-Nasa'i.